Bismillahirrahmanirrahim. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan di dalam rumah. Di dalam rumah. Ya. Syaitan menyukai rumah-rumah yang pertama, ada patungnya. Jadi makanya tidak boleh ada patung yang berjiwa. Ya. Jadi seperti manusia, jin, hewan, ya. Kemudian malaikat biasanya. Itu digambarkan kayak malaikat itu patung laki-laki bersayap misalnya. Nah itu tidak boleh. Tidak. Tapi kalau tumbuh-tumbuhan, tanaman pohon yang cuma imitasi itu nggak apa-apa, gitu kan? Gambar lukisan mobil, nggak ada orangnya, rumah, langit, nggak ada masalah. Umumnya pemandangan itu nggak ada masalah, tapi jauhi ini. Umumnya orang pada saat diruqyah Bapak Ibu sekalian dan kesurupan, kalau ditanya setannya kamu sembunyi di mana, selalu yang ditunjuk sama dia itu patung di depan. Dan sering kali juga ditunjuk, mohon maaf ini ya, foto-foto yang di rumah. Makanya foto itu kalau darurat harus ada di rumah, ditaruh di album, jangan dipajang di tembok. Ada buku nanti Bapak Ibu coba bisa beli, terbitan Gema Insani Press, judulnya Rumah-Rumah Tidak Dimasuki oleh Malaikat. Jadi subhanallah pengalaman teman-teman yang biasa ngeruqyah, kalau masih banyak foto yang ditempel itu, ruqyahnya bisa lebih lama. Tapi pada saat diturunkan, saya pernah meruqyah sepupu saya sendiri, saya suruh turunkan dulu semua foto di situ. Kemudian saya ruqyah, reaksi spontan pada saat itu. Subhanallah, langsung spontan. Padahal dia sebelumnya diruqyah oleh banyak orang, tidak ada reaksinya. Dan dia anggap tidak mungkin. Begitu saya bacain ayat kursi, Al-Falaq, An-Nas saja, ayat-ayat dasar, itu tiba-tiba dia muntah. Bereaksi sihirnya, terutama setelah diturunkan semua gambar-gambar itu. Jadi ini rumah yang disuka oleh syaitan. Ada patung atau ada gambar yang dipajang, makanya jauhi ini. Usahakan kalau foto pun darurat ditaruh di album, disimpan. Kalau perlu dilihat. Tapi bukan dipajang. Termasuk juga boneka-boneka, mainan anak-anak. Gitu kan? Itu kalaupun darurat ada, maka tidak boleh dipajang. Ditaruh di laci, simpan. Gitu kan? Lebih baik lagi kalau anak-anak nggak dibelikan boneka. Lebih baik. Coba dengan yang lain ya. Karena boneka itu sudah cukup bisa ditunggangin oleh syaitan, bisa ditunggangin oleh mereka. Selama dipajang boneka itu maka akan jadi masalah. Apalagi kita mendidik anak-anak kita untuk terbiasa menyayangi boneka atau bergantung pada boneka, ini sebenarnya tidak baik. Nah ini tidak baik secara pendidikan dalam agama kita. Kemudian yang ketiga adalah rumah yang dipenuhi dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Umumnya ulama rincikan adalah rumah yang dipenuhi dengan musik-musik, rumah yang dipenuhi dengan terbukanya aurat, banyaknya perkataan-perkataan yang berbau maksiat, tidak pernah ada Al-Quran di dalamnya, tidak pernah dikerjakan sholat di dalamnya, gitu kan? Berkumpulnya kemaksiatan di rumah tersebut, maka itu menjadi pusat daripada kemaksiatan tadi. Jadi ini rumah-rumah yang disukai oleh syaitan. Dan setiap rumah yang tidak dimasuki oleh malaikat, karena ada patungnya, ada gambarnya, ya ada maksiatnya, itu juga akan dipenuhi oleh syaitan. Selanjutnya rumah yang ada anjing. Anjing ini tidak boleh masuk ke dalam rumah. Anjing dibolehkan dalam Islam digunakan untuk berburu atau menjaga peternakan. Tapi kalau untuk dimasukkan ke dalam rumah jadi peliharaan tidak boleh. Dan ini sudah cukup membuat malaikat tidak masuk ke dalam rumah. Nabi Muhammad SAW pernah pulang kemudian ke rumahnya, kemudian di depan rumah beliau ada anjing yang duduk. Lalu Nabi SAW mengusirnya dan mengatakan rumah yang ada anjing tidak dimasuki oleh malaikat. Jadi ini hal-hal mendasar yang harus diketahui bahwasanya syaitan menyukai rumah-rumah tersebut. Ya, ini poin-poinnya.